Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Naim dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang aset-aset keuangan, di mana dapat membeli aset-aset untuk investasi. Aset-aset investasi dapat berupa aset-aset real dan aset-aset keuangan. Aset-aset real dapat berupa tanah, gedung, emas, dan lainnya yang berbentuk secara fisik nyata. Modul ini membahas aset-aset keuangan. Aset-aset keuangan untuk investasi dapat dibeli di beberapa pasar, yaitu di pasar uang, pasar modal, dan di pasar turunan. Aset-aset yang tersedia di pasar uang. Pasar uang berhubungan dengan perbankan. Di pasar uang, investor dapat melakukan investasi pada aset-aset yang tidak dapat diperjualbelikan dan aset-aset yang dapat diperjualbelikan. Aset-aset keuangan yang tidak dapat diperjualbelikan biasanya aset-aset yang berupa tabungan di bank atau sertifikat deposito. Aset-aset keuangan yang dapat diperjualbelikan biasanya diterbitkan oleh pemerintah, bank sentral, dan juga oleh perusahaan-perusahaan keuangan di pasar uang. Risikonya kecil dan jatuh tempo pada waktu yang pendek dengan tingkat cair yang tinggi. Contoh aset ini adalah treasury bill atau yang bisa disebut dengan T-bill. T-bill adalah repo 7 hari BI yang dulunya bernama Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kemudian aset-aset yang tersedia di pasar modal. Pasar modal sifatnya adalah untuk investasi jangka panjang. Yang diperjualbelikan di pasar modal adalah aset-aset keuangan berupa surat-surat berharga pendapatan tetap dan saham-saham. Kemudian obligasi. Obligasi merupakan utang jangka panjang yang akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo dengan bunga yang tetap. Obligasi dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu obligasi pemerintah, sekuritas agensi pemerintah federal, obligasi munisipal, dan obligasi perusahaan. Dan ekuitas. Investasi di ekuitas merupakan kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Kepemilikan ekuitas hanya mempunyai kewajiban terbatas hanya pada besarnya investasinya pada perusahaan dan tidak sampai ke kewajiban kekayaan pribadinya. Sekuritas ekuitas terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Kemudian aset-aset yang tersedia di pasar turunan. Aset-aset yang dijual di pasar uang di pasar turunan disebut dengan sekuritas turunan. Dinamakan aset turunan atau sekuritas turunan karena nilainya diderivasi dari nilai aset yang didasarinya. Dua aset turunan yang banyak diperjualbelikan di pasar turunan adalah opsi dan kontrak berjangka. Dan opsi adalah surat berharga yang memberikan hak kepada pemiliknya membeli atau menjual aset yang mendasarinya dengan harga tertentu sebelum opsi jatuh tempo. Dan kontrak berjangka merupakan suatu kewajiban untuk menyediakan aset di masa mendatang atau kontrak berjangka dengan harga pasar yang sudah ditentukan di muka. Kemudian return ekspektasian dan risiko aset-aset investasi. Beberapa aset memberikan return yang lebih tinggi dari aset yang lain. Hal ini dapat terjadi karena aset-aset dengan return yang lebih tinggi mempunyai risiko yang lebih tinggi juga. Ada hubungan positif antara return ekspektasian aset dengan risikonya. Return ekspektasi dan risiko aset-aset pasar uang. Aset-aset yang lebih rendah risikonya adalah aset-aset di pasar uang.
Aset-aset ini mempunyai risiko yang lebih rendah karena aset-aset pasar uang mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang pendek, biasanya kurang dari 1 tahun dan lebih mudah dicairkan, dan returnnya relatif stabil. Kemudian return ekspektasi dan risiko aset-aset pasar modal. Aset-aset di pasar modal lebih berisiko dibandingkan dengan aset-aset pasar uang. Alasannya adalah return aset-aset di pasar modal mempunyai waktu jatuh tempo yang lebih lama dan returnnya lebih berfluktuasi. Misalnya obligasi mempunyai waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kemudian return ekspektasian dan risiko aset-aset pasar turunan. Aset-aset di pasar turunan lebih berisiko dibandingkan dengan aset-aset di pasar uang dan pasar modal. Alasannya adalah return aset-aset di pasar turunan sangat berfluktuasi. Aset-aset pasar turunan juga mempunyai waktu kadaluarsa yang dapat membuat nilainya habis. Misalnya opsi yang harganya berfluktuasi yang menyebabkan returnnya juga berfluktuasi dan mempunyai waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Jika opsi kadaluarsa, maka nilainya akan sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.